Santo Hilarius adalah seorang paus yang berasal dari Sardinia dan dikenal atas kepemimpinannya yang bijaksana dalam Gereja Katolik. Ia diangkat menjadi paus pada tanggal 19 November tahun 461, menggantikan Paus Leo pertama yang telah memimpin selama lebih dari 2 dekade. Sebelum menjadi paus, Hilarius telah lama mengabdi dalam gereja sebagai seorang diakon, terutama selama masa kepemimpinan Paus Leo pertama. Pengalaman dan dedikasinya sebagai diakon memberinya wawasan yang mendalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi gereja pada masa itu. Salah satu momen penting dalam hidupnya sebelum menjadi paus adalah ketika ia diutus sebagai perwakilan Paus Leo pertama dalam Konsili Efesus tahun 449. Konsili ini bertujuan untuk membahas ekskomunikasi terhadap Etiches, seorang penyebar ajaran sesat monofisitisme, yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat ilahi dan menolak kodrat manusianya. Sebagai utusan, Hilarius berusaha mempertahankan ajaran yang benar, namun mengalami berbagai tantangan dalam upayanya menegakkan iman ortodoks. Setelah diangkat sebagai paus, Hilarius berfokus pada pemulihan stabilitas gereja dan memastikan bahwa ajaran yang benar ditegakkan di seluruh wilayah kekristenan. Ia juga berkomitmen untuk menjaga otoritas gereja Roma dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat dan konflik yang terjadi di dalam tubuh gereja. Salah satu bentuk kepemimpinannya yang nyata adalah mengadakan berbagai sinode untuk menyelesaikan perselisihan dan menegaskan kembali ajaran gereja. Sebagai seorang paus yang juga peduli pada perkembangan fisik gereja, Hilarius mengawasi pembangunan beberapa gedung gereja di Roma. Salah satu proyek pembangunan penting yang ia lakukan adalah oratorium yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Penginjil. Keputusan ini menunjukkan bahwa selain memperhatikan ajaran dan disiplin gereja, Hilarius juga memiliki kepedulian terhadap perkembangan infrastruktur gereja sebagai tempat ibadah dan pusat spiritual bagi umat. Dalam upayanya untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam gereja, Hilarius memimpin sinode di Roma pada tanggal 19 November tahun 462. Sinode ini berfokus pada permasalahan yang terjadi di dalam gereja di wilayah Gaul sekarang Prancis. Hilarius memahami bahwa perpecahan dan ketidakstabilan dalam kepemimpinan gereja di wilayah-wilayah tertentu dapat mengganggu persatuan umat beriman. Oleh karena itu, ia mengambil langkah tegas untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan para uskup dan pemimpin gereja setempat. 3 tahun setelah sinode pertama, tepatnya pada tanggal 19 November tahun 465, Hilarius kembali mengadakan sinode lainnya. Kali ini, pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan serta kuasa yuridiksi para uskup di Spanyol. Melalui sinode ini, Hilarius ingin memastikan bahwa pengangkatan para uskup dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan gereja, serta memperjelas batasan yurisdiksi mereka agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat memicu konflik di kemudian hari. Selain dalam bidang administrasi gereja, Hilarius juga dikenal sebagai seorang paus yang teguh dalam menghadapi ajaran sesat dan penyimpangan doktrin. Ia melanjutkan perjuangan para pendahulunya dalam menegakkan ajaran gereja yang benar dan menjaga kemurnian iman Katolik. Dengan kepemimpinannya yang kuat dan ketegasannya dalam menjaga disiplin rohani, Hilarius menjadi teladan bagi banyak pemimpin gereja setelahnya. Di samping perannya sebagai pemimpin spiritual, Hilarius juga dikenal karena perhatiannya terhadap kesejahteraan umat beriman.
Ia memastikan bahwa gereja tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga tempat di mana umat dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hilarius memahami bahwa seorang pemimpin gereja harus mengayomi umatnya dengan kasih dan kebijaksanaan, sehingga ia berusaha untuk menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat Katolik. Setelah menjalani masa kepemimpinan yang penuh dedikasi, Santo Hilarius meninggal dunia pada tanggal 29 Februari tahun 468. Kepergiannya meninggalkan warisan yang besar bagi gereja, terutama dalam hal penegakan disiplin dan ajaran yang benar. Ia dimakamkan di gereja Santo Laurentius di Roma, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu atas pengabdiannya bagi gereja Katolik. Hingga saat ini, Santo Hilarius tetap dikenang sebagai seorang paus yang gigih dalam mempertahankan iman dan membangun dasar yang kuat bagi gereja. Kisah hidup dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi umat Katolik di seluruh dunia, terutama dalam menjaga kemurnian ajaran dan tetap setia dalam menghadapi berbagai tantangan iman.